Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bagaimana jika hukum salat id di rumah? Ya, kembali kepada hukum salat id. Para ulama berpendapat salat id, pendapat pertama hukumnya wajib, yaitu dengan hadis Nabi menyuruh keluar wanita-wanita yang dipingit, orang-orang wanita-wanita haid disuruh keluar. Itu pendapat yang mewajibkan. Keluar walaupun gak ikut sholat, disuruh keluar menghadiri di lapangan. Ya, pendapat kedua menyatakan sunnah muakkadah. Pendapat ketiga dari Hanafiyah, mereka menyatakan tidak wajib. Wallahu a'lam bishawab, pendapat yang sahih, yang paling kuat lah, itu adalah wajib. Jadi kalau dia wajib tetap dilaksanakan. Enggak bisa di lapangan, ya di masjid. Ya enggak bisa di masjid, ya dilaksanakan di rumah. Di masa wabah corona ini, daerah-daerah yang sudah dicap sebagai daerah tersebarnya wabah, maka kita anjurkan untuk sholatnya di rumah seperti diumumkan pemerintah, ya. Jadi sholat di rumah tetap dilaksanakan, dan ini warid dari para salaf seperti Anas bin Malik. Dia juga sholat di tempatnya, tidak bersama imam. Kata Imam Syafi'i rahimahullah dalam Mukhtasar Al-Um jilid 8 125, wa yusallil id al-munfarid fi baitihi wal musafir wal abdu wal mar'ah. Salat Idain, dua hari raya, dilaksanakan oleh orang yang munfarid di rumahnya. Itu dilaksanakan juga oleh musafir, oleh budak, dan oleh wanita. Dari mazhab Maliki, Al-Kharsi berkata, yustahabbu, mustahab bagi orang yang luput salat id bersama imam untuk melakukannya. Apakah berjamaah atau sendiri? Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Imam Bukhari dalam sahihnya membuat bab orang yang luput salat id berjamaah, dia salat sendiri. Tetap dia salat walaupun sendiri. Dalam kitab Al-Insaf, Al-Mardawi menyatakan dari mazhab Hambali, wa in fatathu shalah, kalau dia luput dari salat, yaitu salat id, ustuhibba, mustahab bagi dia untuk menggantinya ala sifatiha, seperti sifat salat id. Itu dari kitab Al-Insaf. Kata Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, juga dari mazhab Hambali, wa huwa mukhayyar, itu dia boleh pilih, insya'a shallaha wahdahu wa insya'a shallaha jama'atan. Kalau dia ingin salat sendiri, ya lakukan salat sendiri. Kalau dia ingin berjamaah, dia lakukan berjamaah. Dalam Al-Mukhtar, dalam Ad-Durrul Mukhtar ma'a Hasyiyah Ibnu Abidin, juz 2 halaman 175, dari mazhab Hanafi, la yusalliha wahdahu, kalau dia sendiri jangan salat. Kalau dia luput bersama imam, enggak usah salat sendiri. Jadi kalau salatnya ya bersama jamaah.
Wallahu a'lam bissawab. Itu terlepas dari perselisihan para ulama. Kalau kita cenderung kepada pendapat yang wajib, maka dilaksanakan itu walaupun sendiri. Kaifiatnya ya kaifiat seperti salat hari raya. 2 rakaat, rakaat pertama dengan 7 takbir selain takbiratul ihram dan takbir intikal, perpindahan kepada ruku. Rakaat kedua dengan 5 takbir selain takbir intikal, perpindahan ke ruku. Itu sifat yang pertama. Yang kedua, bentuk solat hari raya, solat Id itu dengan 4 takbir. Dan ini memang jarang orang melakukan. Padahal Nabi SAW melakukannya. Terus selesai Nabi melakukan itu, Nabi katakan kepada sahabatnya, la tansau, jangan lupa ke takbiril janais, seperti takbir salat jenazah 4-4. Jadi kalau ada yang melakukan 4-4, enggak usah heran. Memang itu warid dari Nabi SAW. Kata Syekh Albani, cuma karena riwayat 7 dan 5 ini lebih banyak, maka lebih banyak orang yang mengamalkannya. Dan dia sendiri, Syekh Albani, lebih cenderung kepada pendapat atau mengamalkan 7 dan 5 karena riwayatnya lebih banyak. Tapi kalau ada yang 4 dan 4 itu juga riwayat yang kuat. Wallahu a'lam bissawab. Takbir dalam salat Id, ada yang 7, ada yang 5, itu hukumnya adalah mustahab atau sunnat. Jika lupa, itu tidak ada padanya sujud sahwi. Tidak perlu melakukan sujud sahwi jika lupa bilangannya. Sudah tetap aja solat. Tidak juga malah membatalkan solat. Kemudian para makmumnya sibuk tasbih, subhanallah, subhanallah. Tidak perlu. Kalau imamnya lupa, sudah tetap aja solat. Karena dia hukumnya adalah sunnat. Jadi kalau dia luput atau tertinggal atau karena lupa, itu tidak perlu sujud sahwi padanya. Misalnya imam selesai Al-Fatihah, takbir, langsung masuk dia ke Al-Fatihah. Enggak ada takbir-takbir, ya sudah biarin aja. Karena memang hukumnya adalah sunnat. Kalau dia sengaja meninggalkannya, baru dia berdosa. Itu pun tidak ada sujud sahwi padanya. Allahu a'lam bishawab.